Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Yunia Irma, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Fakultas Teknik Industri, Program Studi Teknik Kimia dengan NIM 121220061. Saya di sini akan mereview sebuah jurnal dengan judul Characterization of Chromium 3 Glycine Complex in an Acidic Medium by UV Visible Spectrophotometry and Capillary Electrophoresis, yang ditulis oleh Ariane Marie Gassier, Louis, dan Marie Jolie. Disclaimer dulu ya teman-teman, di sini saya juga masih belajar. Jika masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam mengartikan atau memaknai isi jurnal, mohon dimaafkan, dan teman-teman yang melihat dapat memberikan masukan ataupun komentar di kolom komentar. Terima kasih. Jadi pada jurnal ini membahas karakterisasi mekanisme kompleksasi yang terjadi dengan kromium 3. Nah, menggunakan kromium 3 ini karena kromium 3 responsif terhadap efisiensi elektrodeposisi yang lebih tinggi. Elektrodeposisi sendiri itu proses pelapisan logam pada permukaan benda padat melalui reaksi redoks dan menggunakan arus listrik searah. Kompleksasi kromium 3 sendiri dapat terjadi dalam kondisi tertentu seperti dalam lautan asam, di mana terjadi hidrolisis kromium yang mengarah ke kompleks aqua kromium yang stabil, yang diduga dapat merusak deposit yang rata. Nah, untuk mengatasi masalah ini ditambahkan zat pengkompleks untuk mendestabilisasi kompleks aqua kromium. Nah, zat pengkompleks yang dapat ditambahkan tuh ligan. Contoh ligannya itu ada glisin yang dapat membentuk kompleks ligan kromium di bawah pH spesifik dan rasio ligan kromium. pH spesifiknya tuh lebih dari 2,4, karena kalau di bawah 2 itu udah tidak ada kompleks kromium glisin yang dapat diamati. Terus untuk mengidentifikasi pembentukan kompleks ini dapat dilakukan dengan 2 metode pengujian, yaitu yang pertama menggunakan spektrofotometri UV visible yang memungkinkan mengidentifikasi kompleks kromium, dan yang kedua adalah elektroforesis kapiler sebagai metode pemisahan. Jadi untuk penjelasan lebih lengkap dan lebih lanjutnya, kalian bisa menonton video ini sampai akhir. Oke? Selanjutnya adalah masalah yang melatar belakangi dari penelitian dalam jurnal ini. Permukaan keras atau benda padat yang berlapis kromium itu sangat berguna dan banyak digunakan untuk memberikan sifat tertentu terhadap bahan atau permukaan padat yang dilapisi oleh kromium. Antara lain memberikan sifat anti-wear, anti-corrosion, dan hardness on piece. Biasanya dalam pelapisan kromium konvensional itu menggunakan elektrolit kromium hexavalen. Namun, sejak tahun 2017, peraturan REACH Eropa membatasi penggunaan
kromium heksavalen karena bahaya karsinogenik, mutagenik, dan reprotoksiknya dalam perawatan permukaannya, khususnya di bidang otomotif dan penerbangan. Dan juga pengguna dapat terpapar toksisitas dari kromium heksavalen serta dapat mencemari lingkungan selama proses pelapisannya. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa proses telah dipelajari untuk menggantikan atau mengubah metode pengendapan ini menjadi penyemprotan termal, pengendapan uap atau elektrodeposisi dengan rendaman pelapisan kromium trivalen. Nah, jadi di sini kromium trivalen itu digunakan untuk menggantikan kromium heksavalen dengan sedikit modifikasi proses. Prekursor kromium trivalen yang paling umum digunakan itu ada kromium 3 klorida yang dapat menyebabkan endapan lebih homogen karena lebih rentan membentuk kompleks daripada prekursor kromium lainnya seperti garam kromium sulfat atau perklorat. Kromium klorida larut dalam larutan bersuasana asam untuk membentuk CrCl2H2O 4 kali plus, CrClH2O 5 kali 2 plus, dan CrH2O 6 kali 3 plus. Nah, yang pertama ini CrCl2H2O 4 kali plus akan terhidrolisis menjadi CrClH2O 5 kali 2 plus, dan selanjutnya akan menjadi ion CrH2O 6 kali 3 plus yang bersifat lebih stabil. Dalam pengendapan elektrokimia biasanya dilakukan dengan penambahan zat pengompleks. Agen atau zat pengompleks ditambahkan bertindak sebagai zat penyangga dan menstabilkan pH antarmuka elektroda serta menurunkan energi permukaan elektroda. Adapun beberapa agen pengompleks yang biasanya digunakan yaitu glisin dan asam format. Nah, dalam penelitian di jurnal ini zat pengompleks yang ditambahkan itu adalah glisin. Dalam hal ini juga ditambahkan garam anorganik yang berfungsi untuk meningkatkan endapan logam dan juga ditambahkan natrium klorida untuk meningkatkan konduktivitas dari elektrolit. Aluminium klorida untuk meningkatkan kilau dan massa pakai elektrolit. Asam borat atau amonium klorida ditambahkan sebagai pH buffer untuk meningkatkan kualitas dari film logamnya. Yang pertama yaitu formulasi elektrolit yang dapat dilihat pada tabel 1 yang menampilkan 3 formulasi menurut rasio molar dari glisin. Dan juga menampilkan konsentrasi dari reagen yang akan digunakan antara lain kromium 3 klorida, glisinnya sendiri, NaCl, NH4Cl, dan aluminium klorida. Selanjutnya komponen dilarutkan ke dalam air murni atau aqueous dan selanjutnya diasamkan dengan HCl 37% hingga pH-nya mencapai kurang dari 2. Kemudian elektrolit dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Yang kedua adalah pengukuran karakterisasi. Di sini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengukuran menggunakan spektrofotometer UV vis dan pengukuran dengan elektroforesis kapiler. Pada bagian yang pertama, serapan spektra UV vis direkam dengan panjang gelombang antara 200 nanometer sampai dengan 900 nanometer.
menggunakan sel kuarsa atau kuvet dengan ketebalan 1 mm pada Perkin-Elmer lambda 365 nanometer spektrofotometer UV vis. Dan selanjutnya hasilnya akan dianalisis menggunakan perangkat lunak PICVIT V4.12. Bagian yang kedua adalah elektroforesis kapiler. Nah, elektroforesis kapiler larutan dilakukan dengan menggunakan instrumen Beckman PAC sistem MDH dan Beckman Coulter kapiler yang digunakan dengan panjang total 70 cm dan panjang objektif 50 cm, 75 μmAd dan 375 μmOd, serta zat penyangga yang digunakan adalah campuran dari 20 mmol per liter orto asam fosfat dan 7 mmol per liter imidazol yang nantinya akan menghasilkan larutan ber-pH 2,4. Lalu injeksi sampel dilakukan selama 5 detik dengan tenggangan 1 kV, sedangkan tenggangan elektroforesisnya sendiri diatur pada 25 kV. Sebelum dianalisis, larutan diencerkan 20 kali dengan buffer. Setelah itu baru dianalisis menggunakan elektroforesis kapiler.